Kasus pelaporan terhadap Pak Jokowi ini, Tribuners, yang berujung bahwa sosok yang melakukan gugatan atau pelaporan ini menjadi tersangka, ternyata bukan kali pertama. Terakhir, ini sosok yang menggugat keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Bapak Joko Widodo, ditetapkan menjadi tersangka ini menyasar pengacara Zainal Mustafa, Tribuners, yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen akademik. Nah, pada 2022 lalu, seseorang bernama Bambang Trimulyono juga pernah ditetapkan menjadi tersangka atas kasus ujaran kebencian. Kedua sosok ini sama-sama ditetapkan menjadi tersangka oleh kepolisian ketika sedang getol-getolnya menyuarakan dugaan ijazah palsu dari Pak Jokowi di Universitas Gadjah Mada. Zainal Mustafa yang terbaru ini, Tribuners, juga sekarang ini harusnya sedang berkasus begitu ya, karena memang sedang menjalani masa persidangan dalam agenda Pengadilan Negeri Surakarta mengenai ijazah palsu dari Pak Jokowi, tapi justru ada masalah lain yang menerpa karena dirinya dilaporkan ke pihak kepolisian dan sekarang sudah menjadi tersangka. Kasus ini sudah terjadi sejak 2 tahun lalu, Tribuners, yang dilaporkan sesama pengacara, yaitu Purwanti, Asri Purwanti pada Oktober 2023. Ketika itu Asri mengatakan bahwa Zainal ini diduga menggunakan NIM dan skripsi nilai milik mahasiswa UMS untuk melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum UNSA. Nah, menurutnya bahwa memang pelaporan ini sudah terlalu lama, yang mana Zainal merasa bahwa harusnya kasusnya juga sudah kadaluarsa, Tribuners. Karena memang adanya pelaporan atau pentersangkaan ini, Zainal pun merasa bahwa dirinya sedang dikriminalisasi. Ini seperti cerita lama yang kemudian terulang lagi, Tribuners, karena pada 2022, sedikit aku singgung juga ya, ada seseorang bernama Bambang Trimulyono yang juga ditetapkan sebagai tersangka setelah menggugat ijazah Presiden RI ke-7, yaitu Joko Widodo, yang mana ketika itu Bambang ini dilaporkan, Tribuners, dan menjadi tersangka ujaran kebencian pada Kamis 13 Oktober 2022. Selain Bambang, ada juga satu orang lain, yaitu Sugi Nur Raharja, yang juga ditetapkan sebagai tersangka ujaran kebencian terhadap Jokowi melalui konten yang diunggahnya di channel YouTube Gus Nur 13 Official. Yang mana dalam kasus ini Polri melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi sebanyak 23 saksi dan saksi ahli sebanyak 7 orang. Pada 2023, Bambang dan Gus Nur ini sendiri divonis hukuman 6 tahun penjara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.